Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal untuk materi stoikiometri. Nah, soalnya seperti pada layar kita, cisplatin dengan Mr300 adalah senyawa anti kanker, yang mana senyawa ini disintesis dengan mereaksikan 1,7 gram amonia Mr17 dengan 8,3 gram K2PtCl4 dengan Mr415 berdasarkan reaksi berikut ini. Itu reaksi K2PtCl4 direaksikan dengan amonia atau NH3 menghasilkan cisplatin, yaitu PtNH3 2 kali Cl2, dan hasil sampingnya adalah KCl. Jika reaksi berlangsung sempurna, masa pereaksi yang tersisa adalah. Nah teman-teman, sebelum menjawab soal, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu tuliskan semua data yang diketahui di soal. Nah, di sini kita tulis di cat. Pertama ada cisplatin dengan Mr300. Berarti Mr cisplatin sebanyak 300. Cisplatin adalah PtNH3 2 kali Cl2. Nah, kemudian diketahui juga dengan mereaksikan 1,7 gram amonia. Gram adalah satuan massa. Amonia rumusnya NH3, berarti massa atau M kecil NH3 sebanyak 1,7 gram. Dan mRNH3 17. Selanjutnya diketahui di soal massa K2PtCl4 yaitu 8,3 gram. MR-nya 415. Nah, sekarang kita sudah tuliskan semua data yang diketahui soal. Jika sudah, selanjutnya kita lihat apa yang ditanyakan oleh soal. Nah, yang ditanyakan oleh soal, jika reaksi berlangsung sempurna, masa pereaksi yang tersisa adalah. Berarti yang ditanyakan masa pereaksi yang tersisa. Nah, teman-teman, di sini dikatakan reaksi berlangsung sempurna. Nah, maksudnya di sini ada dua zat bereaksi atau reaktan yaitu K2PtCl4 dan NH3. Nah, reaksi berlangsung sempurna jika salah satu zat bereaksi ini habis bereaksi. Berarti salah satunya harus habis bereaksi ya. Maka yang tersisalah yang kita cari masanya. Nah, sekarang kita sudah tuliskan yang ditanya, baru kita lanjut ke menjawab soal. Nah, untuk stoikiometri, jika diberikan persamaan reaksi, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan, tuliskan kembali persamaan reaksi dan setarakan. Nah, persamaan reaksinya adalah tadi K2PtCl4 direaksikan dengan NH3 menghasilkan cisplatin dan KCl2. Nah, sekarang kita lihat apakah reaksi ini sudah setara apa belum. Nah, cara reaksi yang setara itu adalah yang mana jumlah atom pada zat bereaksi atau sebelah kiri itu harus sama dengan jumlah atom atau unsur-unsur pada hasilnya atau yang di sebelah kanan. Nah, berarti kita lihat dulu K di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan juga ada 2. Di sini 1 dikali 2, 2. Maka K ini sudah setara. Selanjutnya untuk PT, di sini PT 1, di sini juga 1, berarti juga sudah sama atau setara. Selanjutnya untuk CL, di sebelah kiri CL ada 4, di sebelah kanan ada, di cisplatin ada 2 CL, di sini CL2, di sini juga ada 2 CL dikali 2, 2. 2 ditambah 2 adalah 4, berarti di sebelah kanan total CL ada 4, di sebelah kiri juga ada 4, maka CL juga sudah setara. Selanjutnya N, di sebelah kiri N ada 2, 2 dikali N, 2N. Di sebelah kanan ada juga 2, N dikali 2, 2. Berarti di sini 2, di sini 2. Maka N juga sudah setara atau sama. Selanjutnya H. Di sini H3, koefisiennya 2, berarti 2 dikali 3 adalah 6. Kemudian di sini H juga 3 dikalikan 2 adalah 6. Berarti di kiri H ada 6, di kanan H juga ada 6. Maka H juga sudah setara. Nah, berarti persamaan reaksi ini sudah setara. Nah, langkah selanjutnya setelah menyetarakan reaksi yaitu ubah data soal ke satuan mol. Tadi data soal ini ada
MR dan M. Ya, data soalnya hanya ada nilai massa dan MR-nya. Maka jika ingin mengubah ke satuan mol, kita akan menggunakan persamaan mol sama dengan massa dibagi MR. Jadi sekarang kita sudah tahu persamaan yang akan kita gunakan, yaitu hubungan massa dengan MR dengan mol. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ke persamaan reaksi. Nah, pertama itu zat bereaksinya atau reaktannya ada K2PtCl4. Data massa dan MR-nya diketahui, maka kita bisa menghitung mol untuk K2PtCl4, yaitu massa dibagi MR. Massa 8,3, MR 415. Nah, berdasarkan perhitungan didapat nilai molnya 0,02 mol. Kemudian di soal juga diketahui data NH3, yaitu massanya 1,7, MR 17. Berarti mol massa 1,7 dibagi 17, yaitu didapat 0,1 mol. Nah, karena kedua zat bereaksi atau reaktan kita ini diketahui nilai molnya, maka kita perlu menentukan bereaksi pembatas, itu yang mana zat yang akan habis bereaksi. Bereaksi pembatas itu dilihat dari mol dibagi koefisien, yang mana nilai terkecil yang menjadi bereaksi pembatas. Nah, pertama ada K2PtCl4, molnya 0,02, koefisiennya di sini 1, berarti 0,02 tetap ya dibagi 1. Kemudian NH3 0,1, koefisiennya 2. 0,1 bagi 2 0,05. Nah, antara 0,02 dan 0,05, yang mana yang paling kecil nilainya? Yang paling kecil yaitu 0,02. Maka yang akan menjadi bereaksi pembatas atau yang akan habis bereaksi itu adalah K2PtCl4. Maka yang bersisa ini adalah NH3. Nah, yang ditanyakan soal yaitu massa bereaksi yang tersisa. Jadi antara zat bereaksi ini yang bersisa adalah NH3, yaitu 0,1. Nah, berarti yang ditanyakan oleh soal itu massa dari NH3 yang tersisa. Maka kita perlu menghitung atau mencari nilai mol NH3 yang tersisa. Di sini kita akan gunakan mula-mula, reaksi, dan sisa. Nah, mula-mula yang direaksikan yaitu 0,02 K2PtCl4 dengan 0,1 NH3. Nah, pada saat mula-mula belum terbentuk hasilnya ya atau produknya, maka di sini kita tulis strip. Kemudian yang bereaksi yaitu yang bereaksi itu adalah yang bereaksi pembatas, yaitu yang paling kecil tadi itu 0,02 ya. 0,02 bereaksi. Kemudian NH3 yang bereaksi itu berarti 0,02 dikalikan koefisien yaitu 0,04. Nah, akan membentuk 0,01 itu 0,02 dikali 1 0,02. Di sini 0,02 kali 2, harusnya di sini 0,04 ya. Karena di sini kita nggak mencari ini ya, kita abaikan aja dulu. Nah, kemudian yang bersisa berarti K2PtCl4 ini habis bereaksi karena dia pembatas. Yang bersisa di sini adalah NH3 sebanyak 0,06 mol. Karena ini tanya tadi massanya ya. Berarti yang tersisa NH3 itu sebanyak 0,06 mol. Nah, karena yang ditanya massa, maka kita perlu mengubah mol menjadi massa, yaitu tadi mol sama dengan massa dibagi MR, berarti massa sama dengan MR dikali mol. Berarti massa NH3 yaitu molnya 0,06 mol dikali MR yaitu 17. 0,06 dikali 17 maka didapat 1,02 gram. Berarti massa zat bereaksi yang tersisa yaitu NH3 adalah sebanyak 1,02 gram.